Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Nah, sebelumnya dulu di kelas 3, antum sudah pernah mempelajari materi pecahan ya. Nah, tapi di sini akan kita bahas lebih detail tentang materi-materi pecahan. Apa saja yang akan kita bahas tentang pecahan? Yang pertama, nanti kita akan memahami yang namanya arti pecahan. Lalu kedua, pecahan senilai dan menyederhanakannya. Lalu yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Lalu ada bentuk-bentuk pecahan. Lalu ada mengubah berbagai bentuk pecahan. Dan yang terakhir, pembulatan dan penaksiran pecahan. Nah, untuk setiap pertemuan insya Allah akan kita bahas bersama dari materi-materi tersebut. Kita ke arti pecahan dulu ya. Oke. Arti pecahan. Ada nggak sih yang tahu apa itu pecahan? Ataukah seperti ini pecahan? Tentunya bukan yang seperti itu ya yang dimaksud. Baiklah, kita ingat kembali, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan bagian suatu benda atau bidang. Oke, di sini akan Ustadz pakai pointer. Nah, jadi dimisalkan di sini Ustadz punya selembar kertas, lalu Ustadz coba untuk dipotongkan ya kertasnya menjadi dua bagian yang sama besarnya. Nah, jadi kita lihat bersama, kertas ini ada dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Nah, dalam pecahan itu dapat ditulis dalam bentuk A per B. Pakai per ya. Nah, jadi untuk yang per, itu nanti yang bagian bawah biasa dibilang penyebut atau biasa dikatakan sebagai penyebut. Dan yang atas biasa dikatakan sebagai pembilang. Dan untuk penyebut itu nilainya adalah jumlah dari suatu bidang. Nah, ini kan suatu benda atau bidang. Nih, ada dua jumlahnya nih. Nah, berarti dapat kita tuliskan kalau misalnya Ustadz mau ambil yang bagian atas aja. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Ustadz mau ambil bagian atas kertas yang ini saja, berarti Ustadz sama saja mengambil 1/2 bagian dari kertas tersebut. Ya. Jadi 2 ini didapat dari jumlah bidangnya. Oke, dan 1 didapat dari bidang yang diambil atau bidang yang akan digunakan. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Silahkan dilihat siapa yang sudah pernah makan pizza. Oke, Ustadz doakan yang sudah pernah makan pizza nanti bisa mentraktir teman-temannya untuk makan pizza. Yang belum bisa makan pizza, yang belum pernah merasakan, Ustadz doakan segera dapat merasakan dan memakan pizza. Ya, cuma roti ini sebenarnya rasanya nih. Baik, di sini ada sebuah pizza. Ustadz akan bagi 4 buah pizza. Nah, di sini pizzanya Ustadz potong menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Oke, berarti totalnya ada berapa bagian? 4 bagian. Nah, dari 4 bagian tersebut, dia nanti menyatakan sebagai penyebut. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Ustadz mau ambil 1 potong pizza. Nah, ini Ustadz arsir ya. Ini Ustadz arsir, ya maksudnya adalah bagian yang akan Ustadz makan atau Ustadz ambil. Berarti dapat kita hitung bahwa yang kita ambil, yang Ustadz ambil itu adalah 1/4. 1 ini adalah potongan yang Ustadz ambil, 4 ini adalah total semuanya, total semua bagian dari pizza tersebut. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini. Pecahan adalah
bagian dari keseluruhan bagian suatu benda atau bidang. Ya, jadi dia bagian kecil dari keseluruhan bagian benda. Ya. Nah, Ustadz ingatkan kembali bahwa penulisan pecahan dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A ini sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Ingat, penyebut itu adalah jumlah keseluruhannya ya. Jadi tanpa dikurangi yang diarsir. Dan yang pembilang ini adalah bagian atau bidang yang diambil atau yang diarsir. Seperti itu. Mari kita ke contoh selanjutnya. Oke. Sekarang lihatlah di sebuah tempat sebelah kiri ya. Di sini ada 6 buah kotak. Nah, selanjutnya Ustadz ambil salah satu kotak. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kalau misalnya kita mau tuliskan dalam bentuk pecahan, kita hitung dulu jumlahnya semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Dan yang diambil adalah 1. Jadi dapat kita tuliskan bahwa pecahan tersebut, pecahan dari suatu bidang ini adalah 1 per 6. Ingat ya, 6 ini adalah jumlah keseluruhan. 1 adalah jumlah yang diambil atau yang diarsir. Oke, sudah paham? Sekarang coba lihat contoh selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke. Kira-kira berapa nilai dari pecahan tersebut? Kalau antum mau menghitung, silahkan pause dulu videonya. Sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah 5 per 16. 5 dapat dari mana? 5 adalah kotak yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5. 16 itu adalah kotak keseluruhan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, cara yang paling mudah daripada kita menghitung satu-satu adalah menghitung jumlah sisinya. Dulu antum pernah tuh menghitung persegi. Nah, di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Turun sebanyak 4 kotak. Dan ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Otomatis kalau 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16. Seperti itu ya. Oke, ini bentuknya kotak. Insya Allah gampang. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya lingkaran seperti ini. Lagi-lagi pizza ya. Nah, di sini ada pizza. Ustadz potong menjadi 2 bagian. Yang satu sudah ada toppingnya, yang satu belum ada toppingnya. Nah, sekarang kalau misalnya Ustadz mau menghitung berapa banyak bagian pizza yang tidak memiliki topping. Nah, hasilnya adalah 1 per 2. Kenapa? Karena bagian yang tidak memiliki topping, atau sosis ya ini ya, tidak ada sosisnya, adalah sebanyak 1 buah. 1 bagian. Nah, terus untuk pembilangnya, dia memiliki 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah, tanpa melihat ada toppingnya atau tidak. Jadi yang memisahkan adalah bagiannya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Sekarang ada sebuah pizza tanpa topping. Di sini Ustadz bagi ya, potong ke 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 potong pizza untuk 8 orang. Nah, kalau pizza tersebut sekarang sudah diambil oleh 3 orang, alias dimakan oleh 3 orang, seperti ini. Nah, berarti potongan-potongan pizza yang sudah dimakan ke 3 orang tersebut bernilai berapa? Oke. Karena jumlah bagiannya ada 8, berarti sekarang kita tulis tuh, penyebutnya adalah 8. Dan pembilangnya berapa? Karena di sini sudah diambil 3,
berarti pembilangnya adalah 3 atau dapat ditulis sebagai berikut. 3/8. Oke ya, sudah paham sekarang? Nah, kalau sudah paham, kita ke slide selanjutnya, yaitu latihan soal. Jadi nanti tugas antum, cobalah untuk mengerjakan 3 soal yang Ustadz berikan. Mudah-mudahan antum semua sudah bisa dan paham. Besok kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Baik, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.